Udah makan yang gak enak dan lu sadar itu gak enak, apakah lu mau lanjut makan? Ketika ada dua pilihan, ada enak dan gak enak, pasti lu pindah dong kayak ini. Masalah-masalah yang lebih pusing gitu, kayak tiba-tiba nih circle makin kecil, terus gue ngeliat Instagram gue di saat weekend nih kondangan mulu. Loh. Weekday jadi posyandu tiba-tiba, ya kan, bayi mulu. Gue mikir, ini gue juga kapan nih nikahnya gitu kan. Loh. Jadi curhat. Hiung bintang curhat, apa gimana? Terus gue download lah dating apps kayak Bumble, Tinder. Tuh ya. Fenomena-fenomena kayak ya kan kayak dating apps gitu sekarang juga lagi banyak tuh soalnya. Bener. Mungkin nama lainnya itu adalah ini quarter life crisis kali ya. Oke, Mencari krisis apa? Mencari Kalau di bahasa Indonesia sih krisis seperempat umur. baru seperempat tuh padahal ya. Seperempat, berarti Udah konteksnya adalah umur 20-an kali ya. Iya. balik lagi ke fenomena perkembangan lagi. Fenomena perkembangan lagi. Nah, Halo sahabat baik. balik lagi nih sama tiga. Gue Vika. Gua Abdul Gua Hyung Bintang. Wah, masih ya. Masih Hyung. bersama dengan Opa Opa Bintang. Opa Bintang yang Opsi opini psikologi. Oh, gua kira opsi itu opa psikologi. Oh, bukan. Bukan ya? Bukan. masuk. Tapi kan kemarin Opa Bintang nih udah sempat apa ya mencurahkan Keresahan ya. isi hatinya tentang Gundah gulana. menjadi umur 20-an. Iya, benar sih. OTW 30. Oh ya, dikit lah. Ya. Kita enggak. Kita masih OTW 20. Iya. Asli sih, kayak ya gitu. Gue ngeliat weekend nih orang kondangan mulu ya kan, temen-temen sepantaran gue nikah semua. Terus weekday-nya anak-anaknya lah di instastoryin gitu. Gue ya bisa keponakan aja deh gue instastoryin gitu. ada Keresahan lu itu kondangan waktu pergi kondangannya tuh karena ngamplopinnya kali ya? lebih sedih ke kondangan mantan sih kayaknya. Oh, gitu. Bisa. Berdua belum pernah kan? Apa udah? Udah ada yang ditinggal nikah nih kayaknya nih. Udah. Ya udah ya. Iya. Enggak mau jawab. Insight Ninggalin gue sih. Ya, gitu. Tinggalin nikah. Ya. Jadi apa yang akan kita bahas saat ini adalah lanjutan dari yang episode pertama, yaitu quarter life crisis atau krisis di seperempat usia. Asik. Yes. Mungkin kita bisa spesifikin lagi ke umur usia 21 ke atas ya. Anda 30 tapi. Iya, gue masih masuk berarti kan dari Ya. dulu. Kayak ya itu sih dari circle gue juga makin kecil gitu. Jadi kayak mau nyari cewek di mana nih itu lagi itu lagi. Sampai ke tahap ya itu download dating apps gitu ya kan, Bumble lah apa, ngechatin cewek. Karena ya lumayan buat insecure juga lah kadang. Wah temen gue udah nikah nih, sedangkan gue pekerjaan belum settle. Gue juga punya kedua orang tua yang harus gue bahagiain gitu. Dan emang banyak sih fenomena-fenomena yang seperti yang lu ceritakan barusan. Itu yang mengeluhkan atau menceritakan di sosial media gitu, Twitter, Instagram. Bahkan sudah ada juga yang menjabarkan tentang quarter life crisis itu sendiri. Oke. Tapi kalau menurut gue pribadi nih ya, quarter life crisis itu sebenarnya nggak ada, Bu. Gue nggak bilang gue pernah berada di quarter life crisis. Yang gue bilang adalah, yang gue rasakan adalah gue sedang mengalami fase itu, fase perkembangan itu. Beranjak dewasa mungkin bahasa umumnya. Sedang beranjak dewasa, tapi tidak ada krisisnya. Oke. Karena krisis itu menurut gue pribadi muncul ketika gue meyakini itu muncul. Setuju. Nah, kalau menurut lu? Setuju. Ketika kita berpikir krisis, maka akan terjadi krisis dalam hidup kita. Tapi kalau kita positif thinking, kita berpikir, oke, gue harus melakukan ini, gue harus melakukan itu, gue lakukan, maka krisisnya nggak ada. Mungkin ada proses berpikir ketika selesai kuliah, terus
Oke, gue harus kerja. Oke, gue target gue di umur sekian, gue nikah. Oke, gue kerja. Sekarang gue cari kerja, gue sampai sekian tahun jenjang karir gue, dan akhirnya sampai menuju gue nikah. Dan itu harus dilakukan, bukan dipikirin doang. Ya gue sih sampai pada satu situasi gitu ya, satu step gue ngambil sikap kalau oh ya udah berarti emang kalau gue menurut gue kita nih sama-sama lagi lari di track lari tapi masing-masing nih. Mungkin ketika gue lagi lari terus gue ngeliat kanan kiri gue udah ada yang finish di sampai step A lah, step nikah lah, dapat kerja. Itu jadi pemicu aja gitu, motivasi gitu buat gue. Jangan sampai itu malah ngebikin gue makin insecure. Kalau gue ya lebih ke kayak gitu sih. Jadi intinya kalau lu berdua meyakini quarter life crisis gak? Kalau gue enggak sih, kalau sampai dipikirin dalam banget terus gue jadinya insecure, jangan sampai deh. Nggak sampai krisis. Enggak sampai sih. Mungkin fenomenanya ada ya. Benar. Fenomenanya ada tapi krisisnya itu balik ke kita. Ini secara teori di perkembangan, psikologi perkembangan juga memang ada gitu, maksudnya di fase remaja ada pubertas, dari remaja ke dewasa, dari anak-anak ke remaja itu ada pubertas, dari remaja ke dewasa ada yang disebut mungkin sekarang lebih apa istilahnya pop gitu, maksudnya umum orang taunya quarter life crisis ini. Sebenarnya nggak perlu pakai krisis sih. Iya. Itu emang ya quarter life ya seperempat umur kita emang segitu. Dan harus dijalanin ya, bukan dipikirin doang. Yang menimbulkan krisis menurut gue karena dipikirin aja tanpa dijalanin. Iya. Itu yang menjadi krisis. Karena mungkin ini dulu ya, gue juga melihat ya dari apa yang orang ceritakan, mendengar dari orang ceritakan, melihat dari yang disajikan orang-orang tersebut di sosial media. Mereka karena mempunyai harapan gitu loh, Dul. Harapan yang mungkin tidak realistis. Tidak realistis itu bukan berarti kayak aku mau punya naga, enggak gitu. Itu mah udah emang nggak realistis. Aku naik elang kayak Indosiar gitu. Itu udah benar-benar hayalan. Tapi yang nggak realistisnya adalah kayak gue tahun depan harus banget nikah. Benar. Sementara punya pasangan aja belum. Lu nyindir gue apa gimana tuh, Cek? Enggak ya? Kebetulan ada contohnya. Enggak kayak tapi Opa bukannya punya pasangan orang Korea? Enggak, lagi enggak. Opi. Ya jadi kayak tahun depan gue harus banget nikah. Padahal pasangan belum ada. Secara finansial juga belum mencukupi. Sama secara pribadi lu udah siapkah jadi ayah atau ibu mungkin ya? Nah, ketika itu aja belum, dua hal ini yang tadi gue bilang itu aja belum terpenuhi, berarti lu nggak realistis dong punya harapan itu. Justru kayak memaksakan diri lu sama suatu hal yang di luar kapasitas lo. Menurutku karena hal itu jadi kayak dia jadi terlalu bahasanya memecut dirinya sendiri, memaksakan kehendaknya sehingga jadi nggak tertekan sendiri gitu loh. Itu yang orang-orang sebut jadi quarter life crisis itu. Mungkin juga dia bingung apa yang harus dia lakukan. Jangan sampai jadi download dating apps gitu terus ketemu yang nggak ngasih dampak positif gitu malah kan. Kalau menurut lo apa tuh tanggul yang ngebuat seseorang merasa dirinya tuh sedang mengalami quarter life crisis itu? Iya sih bener, karena terlalu dipikirin ya, terlalu banyak gitu. Sampai jangan sampai ngelihat orang nikah terus pengen nikah gitu. Ngelihat orang punya anak pengen punya anak gitu, padahal bapaknya atau ibunya nggak ada. Jangan sampai juga sih. Ya lebih ke realistis aja sih, benar sih gue. Kalau gue lebih mikir kapasitas gue sampai mana nih. Kalau gue mikirnya gue bagain orang tua aja belum, jadi gue lebih ke prioritasin orang tua dulu deh, sambil sejalan waktu gue mempersiapkan diri lah biar bisa jadi kepala rumah tangga yang baik gitu. Kalau menurut lo apa yang terjadi bro? Kenapa? Apa yang terjadi pada seseorang sehingga dia mengalami krisis? Ya, merasa punya krisis.
Mungkin karena apa ya, tekanan mungkin. Dia tertekan karena lingkungannya memaksakan hal itu gitu. Benar sih itu. Ada intervensi dari luar yang kapan nikah? Wah, nih waktu-waktu nanti nih Lebaran nih biasa ya, ketemu tante, om ya kan, udah gede kapan nikah ya kan? Kok masih sendiri aja? Nah, kapan gendong Cucu anak? gitu ya kan? Omongan gitu. Kapan namanya kasih cucu gitu ya. Karena stigma itu dulu ya. Stigma itu menjadikan tekanan. Bagaimana? Tapi sebagai individu harusnya kita mampu untuk ya itu bukan kita gitu. Iya. Kita tahu apa yang kita butuhkan gitu aja sih sebenarnya. Belum lah, mungkin sekarang belum ya kan, nanti pada saatnya akan. Karena menurut gue tekanan yang kayak gitu tuh nggak nyata sebenarnya. Maksudnya nggak nyata, emang kejadian. Gue pribadi kejadian kayak seperti itu ya. Tapi itu nggak menekan gue sesungguhnya nggak menekan gue harusnya. Iya, Harusnya. Gue jadi teringat itu ada teorinya si Albert Ellis kalau nggak salah ya. Albert Ellis atau Koi gue lupa. Itu dia bilang manusia itu tidak 100% terganggu oleh sesuatu yang di luar dirinya. Tapi ada kemungkinan juga dia cuma merasa terganggu. Padahal nggak keganggu nih, karena ngerasa keganggu lama-lama jadi gangguan beneran gitu ya. jadi terganggu beneran. Justru dia terganggu bukan sama hal yang di luar kita, tapi sama pikiran kita sendiri. Pikiran sendiri, benar. Setuju sih. Mungkin itu juga yang bisa menjadi overthinking, yang kayak lu kata tadi, insecure yang. Iya, padahal gue dulu kecil cita-cita insinyur, tapi pas gede jadi insecure gitu. Kan jangan juga. Mendingan gimana caranya gue jadi insinyur aja lah, gak usah insecure. Iya. Soalnya insinyur sekarang udah nggak ada. Ada sarjana teknik. Teknik. Benar gak ada insinyur lagi ya. Nggak ada. Adanya insecure emang. Fenomena. Soekarno insinyur kan? Iya, dia nggak insecure. Insecure. Nggak, dia Soekarno nggak insecure. Insinyur. Soeharto sih yang insecure. 32 tahun nih mau digoyang nih. Jangan. Ya, jadi begitu banyak dulu fenomena-fenomena yang dan apa ya diri kita yang membuat pikiran kita yang membuat diri kita menjadi seperti mengalami krisis itu. Benar sih, mindset emang ya. Iya sih. Dan apa ya, banyak banget yang kita lihat ya, gue sih pribadi yang merasa dia terjebak gitu. Sangat disayangkan ya. Karena nggak sengat yang gitu-gitu kayak di sosmed lah atau gimana, atau bahkan cerita gitu. Ada sih gue cerita sampai kayak misalnya ngelihat orang yang lagi nikah terus tiba-tiba dia sampai berantem sama cowoknya gitu ya. No offense sih, maksud gue ya gue juga bukan di posisi mereka gitu, tapi ya sangat disayangkan gitu kalau sampai mempengaruhi hubungannya dia karena orang lain yang nikah gitu. Oke. Kalau pribadi ya, gue bilang itu adalah nggak ada yang namanya zona nyaman sih. Karena kalau yang dari yang orang-orang atau warganet bilang, teman-teman gue juga cerita, zona nyaman itu bahkan membuat dia nggak nyaman sama dirinya tuh di situ. Dia justru nggak nyaman berada di zona nyaman. Berarti apa? Itu zona nggak nyaman. Berarti namanya zona nggak nyaman. Iya. Enak juga sih kalau Iya, kalau dijadiin lagu. Justru nggak ada namanya zona nyaman. Ada yang nyaman dan tidak nyaman doang. Iya. Orang yang berada di zona nyaman, yang katanya zona nyaman, itu masa nggak nyaman malah. Iya, jadi stop lah kayak kata-kata ini gue lagi masih di zona nyaman. Lu mah di zona nyaman. Dia nggak nyaman bro, gitu kan. Makanya dia ngeluh gitu. Sambat deh jadi sambat. Sambat, anak kita banget. Gak tau ya? Nggak tahu. Hyung. Jujur ini ya teman. Sambat apa? Sambat. Kayak ngeluh-ngeluh gitu. Oh, oke. Nah, jadi zona nyaman tuh nggak ada menurut lo ya? menurut gua nggak ada tuh. Iya mungkin memang terkesan emang istilah sih zona nyaman tuh kayak apa ya? Cuman mengibaratkan untuk orang yang tidak mau mencoba hal yang baru, itu doang sebenarnya.
Oke. Tapi secara psikologis nggak apa-apa atau gimana? Nggak mau nyoba hal yang baru gitu? Ada hambatan berarti dalam perilakunya ada hambatan. Iya. Jelas dalam perilaku. Penolak lah dia ya, penolakan juga ya. Karena kalau menurutku pribadi ya, manusia ya diciptakan bisa ngapain aja tahu sebenarnya. Iya. Sayang aja kalau misalnya nolak ini, nolak itu ya. Padahal dari segi umur juga masih panjang. Bisa mencoba semua hal. Iya, benar sih. Jadi krisis yang dialami ini, krisis yang dialami. Quarter krisis ini mengganggu sebenarnya, menghambat generasi usia 20-an ini untuk berkembang gitu. Benar sih. Tapi harusnya ada dong cara keluar. Iya. Tentunya. Gimana tuh? Ada dong ya. Ya jelas lah kan kita ada di opsi. Jelas ya. Tolong bantu saya lah. Iya. Tolong bantu gue dong. Opini psikologi selalu memberikan solusi-solusi terbaik. Cakep. Praktis. Asik. Mudah untuk digunakan. Gimana tuh? Gimana? Yung. Kalau menurut ente gimana tuh? Asik. Iya. Kalau menurut Anda gimana tuh? Quarter life crisis. Mungkin Bintang, Fikar dulu deh. Gue ya. Kalau gue ini ada sebenarnya udah pernah gue bilang, tapi ini juga berhasil nih, bisa. Ada 4 tahap tuh. 4 tahap. Ini adalah salah satu bagian dari realita ya. Pertama nih kita harus tahu nih kita apa yang kita inginkan nih, apa yang kita butuhkan. Karena ya kita udah pasti bisa dong memikirkan apa yang kita butuhkan di usia dewasa ini apalagi kan. Kita sudah pasti bisa. Harus. Kita tanyakan ke diri kita, apa sih yang sebenarnya gue butuhin, apa yang gue pengenin. Oke, ketika sudah dapat jawabannya, apa yang akan lo lakukan habis itu? Apa yang bisa lo lakuin nih? Kayak Nike lah ngomongnya, just do it. Nah, just do it. Just do it. Lakukan apa yang bisa lo lakukan. Ketika lo udah tahu apa yang lo butuhin, apa yang mau lo lakuin sekarang? Mau lo penuhin atau enggak? Oke, keinginan lo dan kebutuhan lo itu. Ketika sudah, coba lo pikirin, lo beneran butuh itu gak sih? Evaluasi itu ya. Evaluasi. Apa lo cuma pengen? Dampaknya baik gak buat lo? Kalau baik ambil, kalau tidak baik gak usah dipikirin. Betul. Iya. Nambah-nambahin porsi aja gitu kan. Yang terakhir adalah buat planning sesuai dengan apa yang udah lo laluin. Cakep sih. Iya sih. Iya, jadi Buat misalnya planning berdasarkan evaluasi tersebut ya. iya, jadi kita tetap realistis gitu pada langkahnya. Kita ngelangkah karena kita tahu di depan tuh bakal kayak apa. Tepat sasaran jadi. Tepat sasaran, meminimalisir kita dari kesalahan dan rasa kecewa akan kesalahan itu. Iya. Gua juga ini sih kalau gue ya, gua to-do list gitu loh. Oke. Kan Nice. udah ini nih ngerasa banyak keresahan nih. Gue insecure misalnya, gue belum nikah, belum kerja. Nah, gue coba challenge ke diri gue yang hari ini. Kemarin nih gue nggak ngapa-ngapain nih. Hari ini gue harus inilah A, B, C, D. Sambil gue menuju ke arah yang gue rasa itu prioritas gue saat ini. Tapi tetap realistis Tang ya. Tetap realistis ya, nggak bisa mungkin. tiba-tiba gue mau jadi kayak yang punya hotel ini. Iya, Gua benar. mau jadi kayak Atta Halilintar nikah disiarin. Live. Ya, itu kan nggak realistis gitu. Karena kita bukan dia. Iya, benar. Betul. Kita adalah diri kita sendiri. Itu dia. Menurut tuh. Nah, kalau gue lebih mencoba pakai pendekatan logoterapi. Kayak gimana tuh? Jadi memaknai hidup. Oke ya. Jadi kebermaknaan, kita menemukan makna dari hidup kita. Apa sih dengan kita memaknai hidup kita, kita bisa mengetahui tujuan hidup kita, goalsnya sampai mana. Mungkin setelah kita telah menemukan goals itu, tadi pakai caranya Fikar keren banget. Ya, oke. Ya kan, kita lebih menanyakan lagi, yakinkan, kita bisa meyakinkan tujuan kita tersebut dengan caranya Fikar. Terus kita bisa membuat plan, kita bisa apa tadi dulu kita lakukan dulu
terus kita evaluasi, baru kita rencanakan. Iya. Tapi pada intinya ya tetap kita singkirkan pikiran-pikiran yang tidak perlu. Betul. Iya sih. Intinya kita memulai dari situ. Dan manusia kan cuma bisa berencana ya kan. Iya. Yang menentukan saldo. Enggak ya. Bukan deh, bukan. Terlalu radikal lagi gue. Ya, jadi simpelnya adalah seperti itu. Mungkin dalam mencari makna itu simpelnya kayak gimana dulu ya? Gimana tuh? Simpelnya mencari makna. Mencari makna hidup. Iya, atau menggeser makna yang tadi kita merasa kita nggak bermakna jadi bermakna. Kenali diri kita sih, maksudnya kayak apa yang sudah kita lakukan, apa yang akan kita lakukan, kita kenali, itu kebutuhan kita. Oke. Mungkin kayak statement kita sedang apa, kita sudah bisa melakukan apa. Iya. Itu juga menjadi suatu ini ya. Suatu pencarian makna yang baik untuk kita. Benar sih. Jadi kita tahu, gue sekarang udah bisa ini, gue udah bisa ini, gue udah bisa ini. Gue akan melakukan ini, gue akan melakukan itu. Iya. Dan ya gue pribadi juga kayak nulis gitu. Walaupun tulisan gue nggak viral gitu, tapi gue ngerasa, oh ini loh gue gitu, gue bisa ngebuat satu karya yang nggak masalah orang suka atau enggak, tapi gue bisa berkarya gitu. Salah satu hal kecil lah menurut gue itu ya. Wow. Dengan kita menghargai apa yang sudah kita capai, kayak Opa Bintang sering banget tuh gue ngeliat bikin tulisan kan, dia menghargai karya-karyanya. Caption-captionnya ya di Instagram. Iya, kayak gue juga buat tulisan kadang lagi lewat di jalan gitu, gue ngeliat orang yang menurut gue, oh gue bisa lebih bersyukur nih sama hidup gue jadi self reminder tersendiri juga lah buat gue yang ngilangin insecure itulah, atau hal-hal yang udah dicapai orang lain tapi gue belum. Balik lagi sih, ya gue ini masih ada di tahap ini berarti. Gak usah dipikirin ya? Iya, gak usah dipikirin lagi. Udah gue lakuin apa yang gue sekarang ada gitu. Posisi gue, titik gue sekarang di mana. Hargai proses sih. Iya, benar sih. Ya, jadi ketika kita memaknai hidup seolah-olah tuh tanda kutip kita kayak pakai kacamata kuda, kita nggak ngelihat lagi tuh kiri kanan ada apa, tapi kita fokus dengan tujuan kita. Iya. Benar sih. Kiri kanan tuh cuma sebagai informasi. Tidak menjadi sebuah intervensi. Tidak perlu sampai jadi intervensi, benar. Tidak menekan diri. Dan kadang bukan cuma orang lain ya, misalnya yang mempengaruhi gue kecewa sama diri gue sendiri gitu, bukan karena orang lain gitu, tapi gue lebih ke mikirnya ya inilah hidup gitu, ada seneng ada susah, lu kadang nangis lu kadang ketawa, dan itu lebih ngerasa gue ya hidup gitu, gue bukan robot yang nggak ada emosinya, ya nggak apa-apa lah gue lagi sedih gitu, oke sedih, tapi jangan berlarut-larut juga. Dan ketika seneng juga gue juga nggak boleh seneng gitu, gue nggak mikir ya udahlah gue foya-foya aja masa muda, masa tua masuk surga gitu kan, nggak juga. Nggak bisa. Oke. Nih dulu Tang. Ya. Terakhir nih gue mau ngajak kalian dan teman-teman di rumah untuk bermain game. Oke. Tapi ini sepotong aja gamenya ya. Nanti Iya. nextnya kita akan lakukan di episode lainnya. Oh bisa. Rame-rame. Bisa. Ada nanti di channel psikologi kita mungkin nanti ada satu konten tentang games. Tentang games ini. Banyak games nanti. Ya, dan kalian bisa lakuin bersama teman-teman kalian juga. Oke. Kayak gimana tuh? Gamesnya gini. Pertama, satu aja ya. Coba sebutin 3 hal baik yang sudah kita lakukan hari ini untuk diri kita. Oke. 3 hal baik yang sudah kita lakukan untuk diri kita hari ini. Jadi dulu. Pertama gua udah selesai sholat. Oke. Gua hari ini udah bikin masakan. Mantap. Masak apa lu? Ada banyak, nanti kita cobain. Makan Terus yang ketiga, gue puasanya penuh. Mantap. Ini calon imam yang baik nih. Amin. Anak soleh nih. Imam Samud. Imam Sam. Oke. Coba Bintang. Kalau gue hal baik ya, gue bisa tadi ngebuat nyokap gue ketawa. Mantap. Karena nyokap lagi banyak pikiran, nah gue coba ngelawak lah depan dia, ya kan gue joget TikTok enggak.
Enggak juga sih, enggak dong, jangan. Gue coba buat nyokap gue inilah lebih seneng hari ini. Yang kedua ya sama sih, gue puasa gue alhamdulillah hari ini lancar gitu. Yang tadinya biasanya gue buka jam 12 tuh biar kuat, bukanya lagi pas maghrib. Jam 12 siang udah buka enggak. Gue puasa. Bercanda dong, bercanda. Sama yang ketiga sih ya inilah, gue bisa diundang ke sini, gue ngerasa gue ada satu pencapaian baru nih. Gue bisa bisa sama-sama di sini gitu ngasih satu pendapat gue gitu, mungkin bisa diterima lah. Terus mantap. Sekarang Tika, gimana coba? Hari ini gua sudah membaca buku di rumah, bukunya Stephen Palmer. Tentang apa tuh? Tentang konseling dan psikoterapi. Yang kedua, hari ini gue puasa full sambil berkegiatan. Yang enggak lemes kayak kangkung kan lo? Enggak kayak kangkung dicapcay. Yang ketiga, hari ini gue sudah melakukan syuting bersama Bintang dan Abdul secara dengan lancar banget. Alhamdulillah ya. Nah, yang kedua nih, apa tuh? Sebutin 3 hal yang pasti dan akan kalian lakukan, hal baik ya. 3 hal baik yang pasti dan akan kalian lakukan besok. Yang pasti aja. Yang pasti ya. Yang pasti bisa dilakuin. Dari gua aja dulu ya. Gue boleh sih sebenarnya sih. Lanjut. Asal jangan gue masih mikir nih soalnya. Besok gue akan kuliah. Kuliah dan memperhatikan dosen dengan baik pastinya. Oke. Yang pertama. Yang kedua, besok gue akan merapikan kamar. Rapi-rapinya. Yang ketiga, besok gue akan buka puasa secukupnya, tidak berlebihan. Semoga besok Fikar bisa melakukannya. Amin. Bismillah ya. Bismillah 3 kali. Bisa kali melakukannya. Iya. Dulu. Gue belum dapat. Aduh. Oke. Gua besok akan melakukan yang pertama. Gua besok akan baca buku. Mantap. Banyak, ada beberapa buku yang harus gue baca besok. Yang kedua, gue besok akan mempersiapkan gue buat kuliah. Yang ketiga, besok gue akan bertekad puasanya untuk penuh. Puasa kita puasa semua. Boleh ya? Gue ya. Iya dong. Yang pertama, gue mau nulis nih dari experience gue saat ini nih, pengalaman sama hal-hal yang udah gue dapet dari opini nih. Gue mau nulis lagi karena tulisan gue mau nyebar positivity aja ke orang-orang yang baca, siapapun. Mantap, keren. Yang kedua, gue mau tetap lagi bikin nyokap gue ketawa sih. Buat bahagia terus. Buat bagian terus. Itu to-do list gue tiap hari lah. Gue nggak mau hilangin. Orang tua lah pertama. Sama yang ketiga, gue mau lanjutin baca Al-Quran lagi. Ini kali, boleh. Biar lebih mendekatkan diri. Maksudnya. Iya. Tapi bukan ria nih ya. Bukan ria. Oke. Kurang lebih ini dulu Tan. Itu adalah 2 dari sekian rangkaian games kita nanti. Cakep sih. Dan teman-teman yang nonton ini bisa komen di bawah 3 hal yang tadi, 3 hal baik yang sudah kalian lakukan pada diri kalian dan 3 hal baik yang akan dilakukan besok. Silahkan komen di bawah. Jangan lupa subscribe. Subscribe. Nggak lupa sih. Oh nggak bakal ya? Nggak bakal. Sahabat baik itu nggak bakal lupa. Selalu ingat nge-share, selalu. Karena hal positif kok yang diomongin di sini. Yes. Yang nonton baik, yang bawa kan juga baik kan? Baik. Yang edit baik. Terima kasih yang edit. Oke. Ya jadi, sama ini dulu. Kalau mau cerita atau mau nanya-nanya,
bisa di email di di email. sini. Nanti ada nih. Email atau komentar di Instagram kami juga. Mungkin Nanti di ada bawah. teman-teman gue yang masih resah gitu bisa ya kasih keresahan-keresahan. Oh, bisa banget. Bisa di email langsung aja. Bisa di email langsung. Nanti emailnya ditampilin sama editor. Ya. Ya, oke. Thank you editor. Ya, kayaknya sekian dulu kali Tang ya dulu ya. Boleh. Gue pamit ya, gue Vika. Gue Abdul. Gue Bintang. Oh, Pak Bintang. Dadah, sahabat Dadah. baik. Sahabat baik. Thank you. Oke.